Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan saged makempal wonten majelis menika dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari apa yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh para ulama dari ilmu-ilmu Islam. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang biasanya majelis di Ahad pertama kali ketiga niku membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitabipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah mulai pertemuan kali ini kitab Riyadhus Shalihin kita bahas wonten Ahad pertama. Adapun setiap Ahad ketiga kita badhe bahas kitab lintu nggih menika Al-Hadiyatul Mardiyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab yang berjudul Al-Hadiyah Al-Mardiyah, hadiah yang diridhoi, hadiah yang disenangi, yang mana kitab ini adalah syarah dari sebuah kitab, penjelasan saking sebuah kitab nggih menika Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah sendiri niku bahas masalah fikih. Wabil khusus fikih berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh para ahli fikih dari ulama mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwasanya di dunia Islam masalah fikih niki akan berkumpul kembali kepada salah satu dari 4 madhab fikih yang masyhur, enten madhab Hanafi rahimahullah taala. Dan madhab Hanafi ini banyak tersebar di daerah Turki, ya, daerah India, daerah-daerah menika. Ini mereka rujukannya madhab Hanafi biasanya. Karena dulu memang tidak jauh dari sejarahnya Turki Ottoman, Daulah Utsmaniyah nggih, zaman riyen niku, itu mereka berpegangan dengan mazhab fikih Hanafi. Ada juga mazhab Maliki yang diprakarsai kalian Al-Imam Malik Ibni Anas rahimahullah taala, yang mana mazhab Maliki niki banyak tersebar di daerah Afrika yang sebelah utara, daerah Tunis, Tunisia, Maroko, Maghrib, daerah mriku. Ya, niki kathah sing bermadzhab cara fikih niku tumut Imam Malik. Kemudian yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, mazhab Syafi'i yang memprakarsai
nggih menika Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang beliau niki sedo tahun 204 Hijriah, dan fikih mazhab Syafi'i niki kathah tersebar di daerah Yaman, daerah Mesir, dan juga di negeri kita Indonesia. Jadi kalau di penduduk kita mayoritas nggih asal muasalnya ngoten. Secara fikih niku kathah sing manut mazhabipun Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali. Mazhab Hambali niki dipimpin, diprakarsai kalian Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala, dan niki banyak tersebar di daerah Saudi ya. Nah, kita bahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, di mana kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah niki ditulis kalian Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala, yang beliau wafat tahun 918 Hijriah. Ulama saking negeri Yaman, dan kitab Muqaddimah Hadramiyah niki membahas masalah fikih, tapi tidak semua pembahasan fikih dibahas, karena beliau cuma membahas pembahasan yang sekiranya setiap muslim punya potensi sangat besar untuk mengetahui. Karena kalau kita tahu ten fikih niku kan bahasi pembahasan besarnya wonten sekawan. Bahas fikih niku biasane para fuqaha, para ahli fikih niku membahas bagi pembahasan fikih niku wonten sekawan. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah niki nggih rukun Islam niku. Nggih carane salat, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian hal-hal yang berhubungan dengannya seperti taharah, bersuci, sembelian ya, dan semacamnya. Nah niki ya, kecuali zakat kali haji. Kalau zakat kali haji mangke kita kalau sudah masuk ke sana ada syarat-syarat tertentu. Mboten setiap muslim niku wajib zakat, mboten setiap muslim wajib haji. Tapi kalau sholat, kalau puasa, maka niki setiap muslim ya memiliki kewajiban ya, termasuk juga bersuci ya. Kemudian biasanya yang kedua para fuqaha membahas masalah pembahasan kedua niku pembahasan fikih muamalah, fikih yang berhubungan dengan interaksi dengan sesama manusia yang berhubungan dengan harta, nggih, jual beli, hibah, wakaf, sedekah, macam-macam ya, dan seterusnya. Niki masuknya pembahasan fikih muamalah. Yang ketiga adalah fikih al-munakahat, atau nek ten daerah kampus biasa disebut dengan ahwal syakhsiyah. Ya menika fikih yang membahas tentang hubungan atau aturan-aturan keluarga. Mulai dari persiapan, mempersiapkan keluarga, niki para fuqaha sampun bahas. Masalah pernikahan, masalah nafkah, masalah talak, masalah rujuk, masalah khulu, masalah mahram, macam-macam. Ini fikih munakahat. Yang terakhir adalah fikih jinayat. Jinayat ini membahas permasalahan sosial, kriminalitas. Terus fikih Islam ini sangat-sangat lengkap sekali. Nggih, bahas masalah hukuman-hukuman. Nek maling niku hukumane nopo? Ya, berzina niku hukumane nopo? Merampok niku hubungane nopo? Ya. Itu semuanya dibahas di pembahasan terakhir biasanya dalam fikih. Nah, kitab Muqaddimah Hadramiyah menika hanya membahas fikih ibadah saja. Kenapa kok membahas fikih ibadah saja? Karena hampir setiap muslim punya potensi untuk bersinggungan langsung dengan permasalahan ini. Seorang muslim tidak akan lepas dari yang namanya sholat. Kalau sholat tidak mungkin lepas yang dari namanya taharah. Seorang muslim tidak akan lepas dari yang namanya puasa setiap Ramadan, puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah. Kemudian enten zakat, kemudian enten
umroh kali haji. Kemudian nanti ada masalah sembilian. Nah, ini semuanya ada di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini sebagaimana sudah kita sampaikan, dia dibangun di atas kesimpulan dan kaedah para fuqaha, para ulama bermadzhab Syafi'i. Ya, kita pilihkan ini karena nggih mayoritas penduduk kita insya Allah kita akan selalu bersinggungan dengan amaliyah-amaliyah yang dibangun di atas madzhab Syafi'i. Paling tidak ya mungkin kalau kita tidak mengamalkan paling tidak pun ngerti. Ya, pun ngerti. Supaya kita bisa memaklumi, oh ya tahu ngaji, jadi tahu ono pembahasan kayak gini gitu. Karena sebagaimana pepatah mengatakan an-nasu a'da'u lima jahilu. Manusia itu terkadang akan menjadi musuh sesuatu yang dia nggak tahu. Maka perlu paling tidak kita harus mengetahui, mempelajari ya apa yang menjadi landasan dari para sebagian kaum muslimin dalam sebagian amaliyah-amaliyah mereka. Kalau memang sesuai dengan madzhab Syafi'i, ya. Baik. Dan kemudian kitab Muqaddimah Hadramiyah niki disarai dijelaskan kalian Syekh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bughaw hafizallahu taala, dan kitabnya diberi judul Al-Hadiyah Al-Mardiyah. Nah, niki kitab kang badhe kita waos ya. Baik, maka di sini insyaallah pada pertemuan ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih thaharah ya, tapi kita bahas dulu muqaddimah apa yang disampaikan oleh musannif ya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif niki ngawali kitabipun dengan basmalah. Alasannya apa? Alasannya nggih yang pertama iktidaan bi kitabillah ya. Iktidaan bi kitabillah ya. Ngikuti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW ketika beliau menuliskan surat-surat. Dados Kanjeng Nabi di zamannya pernah menulis surat kepada raja-raja. Raja Mesir kirimi surat, Raja Persia kirimi surat, Raja Romawi kirimi surat, Raja daerah Yaman dikirimi surat. Yang nulis buatan Kanjeng Nabi cuma dikte mawon. Sing nulis nggih para penulis juru tulisnya Nabi. Kanjeng Nabi nggak ada juru tulis karena Nabi mboten saged maos, mboten saged nulis. Maka di awal surat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah. Nabi SAW mengawali bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa para ulama kok ketika ngawali nulis kitab niku kok mesti ngawali ndamel basmalah. Alasan yang ketiga karena ada satu hadis. Meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, sebagian yang lain menghukumi hadisnya hasan, menghukumi hadisnya bisa dijadikan hujjah, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah taala. Hadisnya apa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh setiap perkara yang memiliki hal atau setiap perkara yang ada unsur pentingnya perlu diperhatikan dan dia tidak dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dawuhipun Kanjeng Nabi fahuwa abtar, maka dia terputus. Abtar niku artinya adalah aqta, terputus. Makanya wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Muhammad yang mengejekmu, yang mencelamu dialah yang terputus. Nah, para ulama ketika menjelaskan apa maksudipun terputus, dijelaskan maksudnya adalah terputus saking barokah saking Allah Subhanahu wa taala, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim di sini ada isyarat pengharapan keberkahan yang akan diberikan Allah kepada apa yang akan ditulis. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam. Beliau menyampaikan segala puji bagi Allah yang sudah mewajibkan atas kita untuk belajar syariat Islam. Dados maos belajar ilmu-ilmu keislaman, kalau itu berhubungan langsung dengan aktivitas kita, berhubungan langsung dengan kewajiban kita, niku hukum ilmu wajib. Hadis yang masyhur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Lari-lari TPQ pun hafal niku. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artosipun napa? Artosipun talabul ilmi ngaji, belajar ilmu agama. Ya. Niku hukumnya fardhatun, fardhah. Fardhah niku fardu wajib. Ala kulli muslim, di atas setiap muslim. Maka wajib kita untuk belajar hal-hal yang bersinggungan langsung dengan aktivitas dan kegiatan kita, ya, apalagi yang berhubungan dengan kewajiban kita, maka harus belajar, ya. Wong gendelek duwe ae sinaune temenan, gedune di anak diles-les nang ya, gendelek surga kok rada males-malesan gitu. Nunut ya, ten surga sakit nunut ya, gak sembahyang mlebu neraka ya, sakit nunut koncone. Maka kata beliau, alhamdulillah ini segala puji bagi Allah. Kita harus bersyukur karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewajibkan kita untuk ngaji. Iya. Kata beliau, segala puji bagi Allah sudah mewajibkan bagi kita untuk mempelajari syariat Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha, dan mewajibkan untuk kita mempelajari atau mengetahui mana interaksi yang benar dan mana interaksi yang rusak, muamalah yang sahih dan muamalah yang rusak. Li ta'rifil halal wal haram, untuk mengetahui mana yang halal mana yang haram. Ini mboten ngaos nggih, mboten saged ngertos. Ya. Kalau tidak ngaji tidak bisa tahu mana yang halal mana yang haram. Ya akhirnya manut. Ya. Wis pokoke jare ngomong halal yo halal, jare ngomong haram yo melok haram. Ya, anut-anutan. Kadang yang di fatwa haram aja dibantah. Ya. Kadang manut angel, kadang manut niku nggih angel. Makanya ini pentingnya ngaji supaya terbuka pikirannya, terbuka hatinya, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal ajaran Islam sendiri. Terus agama Islam niki mboten hanya sekedar warisan. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi al-khuludu fi darissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan tempat kembali orang-orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya keabadian di Darussalam, ya, maknanya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mau belajar agama dengan niatan ingin mendekatkan diri pada Allah kemudian diamalkan, niki salah satu jalan menuju surga. Makanya wonten hadis lintunipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh napa? Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sinten mawon medal saking griyane keluar dari rumahnya tujuannya ngaji. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Maka orang itu seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah sampai dia kembali di jalan Allah. Ya. Wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu daral intiqami. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan juga tempat kembali orang-orang yang menyelisih ilmunya, tidak manut nggih, mboten manut, ya, durhaka terhadap ilmunya, mengetahui yang halal tapi mengetahui yang haram tapi diterabas mawon, mengetahui itu tidak boleh tapi dilakukan saja, ya, dia tidak belajar dan seterusnya, atau dia mengetahui tapi tidak diamalkan.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan siksaan darul intiqam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mannu bin ni'amil jisam. Ya, dan aku bersaksi bahwanya tiada sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah, dan Allah memiliki nama apa? Al-Man. Allah Al-Mannan. Al-Man maksudnya adalah Al-Mannan. Apa artinya Al-Mannan? Al-Mannan atau Al-Man adalah yang memberi nikmat. Al-Mannu bin ni'amil jisam. Allah yang sudah memberikan kenikmatan yang besar, luar biasa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala mboten saged dihitung. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, rahmatan lil anam. Ya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus sebagai rahmat bagi makhluk. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Ya, semoga salawat mugi salam saking Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi, kepada keluarga dan para sahabatnya, ya, yang mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik dan juga yang mulia. Wa ba'du, dan setelahnya. Fa hadza mukhtasarun, maka kitab ini adalah ringkasan labudda likulli muslimin yang diwajibkan bagi setiap muslimin ma'rifatihi, dari mengenalinya, dari mengetahuinya. Wa ma'rifati mithli, dan mengenali yang semacamnya. Ya. Kenapa? Karena kitab ini membahas tentang amal atau membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita. Dan seorang muslim memiliki kewajiban, kalau dia sudah mukallaf, balik, berakal, dia muslim, maka dia wajib sholat. Sholat hubungannya dengan toharoh, maka harus tahu toharoh. Kemudian juga dia wajib puasa, maka harus tahu puasa itu seperti apa, dan seterusnya. Ya. Fayata'ayyanul ihtimamu, fayata'ayyanu, maka menjadi terkhusus kewajibannya al-ihtimamu, untuk memperhatikan bihi, terhadap penjelasan dari kitab ini atau terhadap kitab ringkasan ini. Ya. Wa isya'atuhu, dan menyebarkan kepada yang lain, menularkan kepada yang lain, mengajarkan. Ya. Kalau sudah tahu, maka ya diberikan informasi kepada yang lain. Ya, diajarkan bagi orang yang memiliki kapasitas dalam mengajar, karena pepatah ya dari sebagian ulama mengatakan, ya, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu niku nggih ngajari wong liya. Maka ketika orang sudah punya ilmu, maka hendaknya dizakati ilmunya. Dengan apa? Ya diajarkan pada yang lain. Fa as'alullahal karim, maka mohon pada Allah Subhanahu wa taala maha mulia an yanfa'a bihi, untuk memberikan manfaat dengan mukhtasar ini, dengan kitab ini. Wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim, dan Allah menjadikan apa yang sudah saya tulis dalam kitab ini hanya ya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Baik, maka kita masuk pembahasan pertama. Beliau menyampaikan qala al-musannif rahimahullah taala kitabut taharati, kitabut taharah. Yang dimaksud kitab di sini adalah bab. Ya. Maka kitabut taharah dalam bahasa kita adalah bab taharah. Dalam bahasa kita. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, bab itu di bawahnya kitab. Ada kitabun, kemudian bawahnya bab. Ya. Jadi bab itu kalau dalam bahasa Arab, di bahasa kita subbab, ngoten iki. Cara karya tulis ngoten. Ya, kemudian di bawah bab ada fasal. Ya. Fasal itu subbab gitu ya. Nah, tapi kalau di bahasa kita kitabut taharah maksudnya nggih bab taharah. Ya, bab taharah. Maka taharah, kenapa para ulama ketika nulis kitab fikih dimulai dari bab taharah? Padahal rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua langsung sholat. Para ulama menyampaikan karena termasuk syarat sah yang paling penting dalam sholat adalah taharah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? La yaqballahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala mboten kersa nampi salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu, maksudnya taharah. Ya. Sampai dia berwudu maksudnya taharah. Maka termasuk syarat sah yang paling penting dalam ibadah salat adalah taharah. Dan salat adalah rukun Islam,
yang penting setelah syahadat, maka pembahasannya harus didahulukan. Ya, pembahasannya harus didahulukan. Oleh karena para ulama meletakkan pembahasan taharah setelah itu baru sholat, karena taharah ini nggih minangka syarat sah yang paling penting. Nah, taharah ya, qala syarih berkata syarah kitab ini, beliau menyampaikan at-taharatu lughatan an-nadhafatu wa takhallusu minal adnas. Nah, taharah niku saking bahasa Arab. Ya, taharah niki saking bahasa Arab. Maka taharah niku napa artosipun napa? Artinya apa? Maka dilihat kalau secara bahasa Arab taharah nggih. Secara bahasa dia artinya adalah an-nadhafah wa takhallus minal adnas, yaitu kebersihan, bersih ya, dan menghindarkan diri dari kotoran-kotoran yang ada. Niki secara bahasa Arab bisa disebut taharah. Hissiyatan kanat kan najisi au ma'nawiyatan kal uyubi. Bahkan kalau dilihat dari sisi bahasa, taharah niki bisa dipakai untuk kebersihan dari kotoran yang sifatnya terlihat secara fisik atau kotoran yang sifatnya terlihat secara batin. Ya. Seperti apa? Seperti sifat-sifat tercela. Maka orang sah mengatakan saya bersuci dari sifat bakhil, saya bersuci dari sifat suudzon dan semacam-macamnya. Ya. Nah, secara fikih ya disebutkan taharah niki adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholatu aw fi hukmiha kal wudu. Ya. Taharah niki adalah sebuah perbuatan yang dengannya orang diperbolehkan untuk sholat atau yang semacam sholat. Ya. Maka di sini dalam pembahasan taharah nanti beliau akan memulai dengan pembahasan air. Ya. Kenapa dimulai dengan pembahasan air? Karena alat taharah secara asal, alat untuk bersuci secara asal, baik mau mensucikan dari hadas atau bersuci saking najis, ya, hukum asalnya harus menggunakan air. Hukum asal, ya, hukum asal harus menggunakan air. Oleh karenanya beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah la yasihu raf'ul hadathi, la yasih tidak sah hukumnya raf'ul hadathi, mengangkat hadas, wala izalatun najisi, wala izalatun najasi, atau menghilangkan najis, illa kecuali bima dengan barang yusamma yang disebut ma'an air. Nah, maka di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya ketika kita membahas bersuci, maka bersuci itu ada dua, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Nah, hukum asalnya bersuci dari hadas ataupun dari najis, ini hukum asalnya menggunakan air. Ya, hukum asalnya menggunakan air. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam pembahasan ini ketika seorang itu berhadas kemudian nggak dapat apa? Ma'an, al-ma itu air. Terus nggak dapat air baru dia tayamum. Maka hukum asalnya harus dengan air, baru kalau memang tidak ada air dengan yang lain. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang dia memiliki sifat tahur. Tahur niku napa? Tahur niku suci sekaligus bisa mensucikan benda yang lainnya. Maka tidak ada benda, ya, benda yang bisa mensucikan benda lainnya kecuali air. Karena dalam dalil-dalil yang ada yang disebutkan bisa mensucikan benda lain memiliki sifat ini hanya air. Ya, mensucikan sifat ini hanya air. Ya. Maka misalkan angin nomor sakit mensucikan zat. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Secara asal misalkan enten yogane misalkan ngompol nih dijereng
jarno kena srengenge sampai garing. Ya. Kena angin, kena cahaya matahari, panasnya matahari sampai garing. Ya, mungkin 2 hari diambil sudah nggak ada bau pesing, sudah nggak ada warna lagi dan seterusnya. Kita kata apakah ya pakaian tadi sudah bisa dihukumi suci? Nggih mboten. Wong gurung kena banyu blas. Ya. Maka secara asal mensucikan diri dari hadas atau mensucikan sesuatu dari najis harus menggunakan apa? Air. Ya. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam nas, dalam dalil yang ada dan dia memiliki sifat tohur hanya air. Ya. Kemudian juga dalil yang lain dari hadis, misalkan riwayat Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya suatu ketika ada orang Arab Badui yang dia kencing di pojokan masjid. Nggih, Masjid Nabawi zaman riyin, zamanipun Kanjeng Nabi niku tasik napa jenenge koyok gubuk ngoten mawon. Ya, gubuk, kemudian atapnya adalah dari pohon daun kurma, kemudian tiang-tiangnya dari pohon kurma, itu nggak ada pintu, nggak ada apanya. Ya, orang kencing di salah, maka orang-orang sudah hendak mengejar, kemudian mau menghardiknya, mau menariknya supaya keluar dari masjid. Maka kata Nabi SAW, da'uhu wahariku ala baulihi sijlan au sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Kata Nabi SAW, jarno sik wong iku, nek kok tarik kok lono tambah mecer-mecer nang dindi, jarno sik cek mari. Kata Nabi, ini hikmahnya Nabi SAW memperhatikan. Makanya di sini ada kaidah, ya, banyak termasuk kaidah dalam mengingkari kemudorotan adalah diperkirakan tidak akan muncul mudarat yang lebih besar. Kalau misalkan diperkirakan akan muncul mudarat yang lebih besar, diamkan saja mudarat yang ada itu dulu sampai menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau diingkari ketika itu tambah gede, gak tambah cilik. Maka Nabi jarno sik. Kemudian setelah selesai, orang itu selesai, maka tahu tempatnya itu kan, tempatnya. Maka Nabi SAW meminta air 1 wadah, ngoten. Ya. Kemudian diminta untuk apa? Disiramkan di atas tanah itu. Kemudian akhirnya tanah itu air itu meresap bersama dengan kencingnya. Kemudian setelah itu menjadi bersih, ya. Fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian itu diutus sebagai orang yang memberikan kemudahan, bukan diutus memberikan kesulitan. Maka di sini, ya, permasalahan pertama, jadi kita tahu bahwasanya hukum asal bersuci dari hadas atau bersuci dari najis, hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan air. Ya, kecuali dalam beberapa kondisi yang di situ bisa, ya, tidak menggunakan air. Misalkan nanti kita akan bahas dalam pembahasan istinja cebok. Ya. Niku ansal mangke mboten ngangge air saged, ya, dengan tisu atau semacamnya. Tapi hukum asalnya tetap harus dengan air. Ya, hukum asalnya harus tetap dengan, tapi ada keringanan-keringanan dalam syariat. Atau misalkan, ya, bersuci dari hadasnya, maka bisa bertayamum dengan debu. Debu niku mboten toyo, tapi boleh ketika tidak ada air. Jadi ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Dan yang bisa disunyikan, air yang bisa digunakan untuk bersuci di sini adalah air secara umum. Hukum asalnya air apapun bisa selama dia disebut air. Mau air dari sumur, mau air dari laut, mau air dari sungai, maka hukum asalnya selama dia air, disebut orang itu air, maka itu bisa mensucikan. Ya. Namun ada catatan, ada masalah tambahan. Bagaimana hukumnya ketika air itu dicampuri sesuatu yang lain sehingga merubah air itu? Contoh misalkan, ya, kita punya air, ya, kemudian, ya, air itu dicampur dengan teh misalkan. Ada air 1 gelas dikasih teh, ya, kemudian diudek kayak gula pisan, ya. Maka ini kan dicampuri dengan sesuatu, kemudian akhirnya airnya menjadi berubah.
Nah, maka di sini beliau akan jelaskan hal itu. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala fa in taghayyara, lalu jika berubah, apa yang berubah? Ta'muhu, rasanya, ya, au launuhu, atau bau atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang banyak, bihaitsu, di mana la yusamma, air tadi sudah tidak bisa disebut ma'an mutlaqo, air mutlak. Maksudnya orang sudah nggak nyebut air, ya. Misalkan apa? Misalkan air dikasih deterjen, diudek sampai muru, orang sudah nggak nyebut air, nggak nyebut cuma air gitu, enggak, nyebutnya apa? Banyu, sabun, ya. Atau misalkan tadi air, ya, dikasih gula, ya, terus ngirisi jahe dicemplungno dadi wedang jahe. Nah, maka kata beliau, kalau ini sudah ada perubahan seperti itu dengan kemasukan benda lain, kemudian merubah air, sehingga orang sudah nggak nyebut di air, bimukhalitin tahirin, dengan sesuatu yang mencampurinya dan sesuatu itu suci, yastaghnil ma'u anhu, yang air itu secara asal air itu nggak ada hubungannya dengan benda itu. Sebenarnya benda itu benda yang tidak ada hubungannya dengan air, dimasukkan ke air. Lam tasih at-taharatu, lam tasih, tidak sah at-taharatu, bersuci bihi dengannya, baik bersuci dari hadas atau dari najis. Maka kalau misalkan ya tidak boleh orang misalkan ya wudhu misalkan dengan air teh misalkan, ya tidak boleh, tidak bisa mensucikan, ya, tidak bisa apa? Mensucikan, ya. Atau misalkan ya orang ingin mensucikan dari najis, tapi dia hanya cuma nyiram dengan banyu sabun, banyu sabun tok, ya, disiram itu pure gitu. Maka secara asal, secara adat dia bisa dihukumi bersih, tapi secara fikih dia tidak dihukumi suci. Maka harus ada airnya saja, nggak boleh ada hanya air sabun, ya. Jadi kalau misalkan nyuci, ya boleh, nggak apa-apa pakai sabun, tapi nanti harus ada air biasanya, bukan cuma air sabun saja yang dipakai. Kenapa? Karena air itu sudah berubah, dicampuri dengan benda suci, ada deterjennya dan seterusnya, ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimallah. Nah, ini ketika benda suci. Jadi masalah kedua, ketika air itu bercampur dengan benda suci, kemudian benda suci itu merubah air, maka air ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk apa? Untuk bersuci, ya. Masalah yang terakhir, ya, akan kita bahas adalah wataghayyurut takdiri, kataghayyurul hissi, ya. Adapun perubahan yang sifatnya takdiri, ya. Nah, maksudnya takdiri ini apa? Takdir itu maksudnya adalah ada benda di luar air, bukan air. Ketika dimasukkan ke dalam air, itu perubahan airnya tidak terlihat. Perubahan airnya tidak terlihat, tapi jelas tadi benda ini apa? Memasuki air. Ya. Misalkan ada sebagian sabun untuk kesehatan, ya, itu kadang dicampurkan ke bak untuk mandi misalnya, dan itu kadang tidak sampai merubah air. Dalam artian perubahannya tidak, karena sifatnya sama, nggak ada warnanya, nggak ada baunya, gitu, dan semacamnya. Ini dimasukkan ke dalam air dulu, saat kan buatan yang tidak terlihat perubahannya, ya. Apakah ini dihukumi suci atau tidak, mensucikan atau tidak? Maka kata beliau wataghayyur takdiri, adapun perubahan yang sifatnya takdiri, diperkirakan. Seperti apa? Kata ghayyurul hissi, seperti, ya, perubahan, ya, fisik, ya, yang terjadi. Falau waqa'a fihi, atau kata ghayyurul hissi dihukumi seperti perubahan yang terlihat secara fisik. Maka dalam artian diperkirakan kalau seandainya benda yang dimasukkan tadi memiliki warna, misalkan enten banyu sak gelas,
kemudian dicemplungi barang niku wau, ya, setengah gelas dicemplungno, plung. Diperkirakan seandainya benda di luar bukan air tadi itu punya warna, dimasukkan air ke dalam satu gelas, kira-kira warna airnya berubah enggak? Ya. Kalau berubah, maka air tadi dihukumi apa? Sama juga seperti yang terlihat perubahannya, meskipun perubahannya tidak terlihat. Ya, maka juga tidak bisa mensucikan. Ya, makanya yang dimaksud dengan kategori takdir. Seperti apa? Falau waqa'a fihi ma'u wardin. Seandainya masuk di dalam air itu, ya, air yang dia perasan atau dicampur dengan bunga mawar. Bunga mawar diteplok, kemudian diremet-remet, ya. Kemudian dimasukkan dalam air. La raihata lahu, yang tidak punya bau. Kemudian dimasukkan. Ya. Maka ini kan tidak akan merubah air, airnya tidak akan terlihat perubahannya karena baunya sudah tidak ada. Atau misalkan contoh yang lebih nyata, misalkan ada tadi sabun kesehatan untuk membersih kuman misalkan. Ya, kalau nyebut merek misalkan. Sabun kesehatan, ya. Lah pokok jika iku cek gatal-gatal aku misalkan. Maka diperkirakan kalau yang takaran tadi dimasukkan tuh, misalkan dia ada warnanya, dimasukkan bisa merubah warna air, maka air yang dicampuri benda tadi sudah tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Maka kalau misalkan, ya, dia pakai air itu, ya silakan ditambahi air yang lain, air biasa. Tapi kalau misalkan takarannya cuma sedikit, banyunya sak bak misalkan, diperkirakan ya kalau airnya banyak, tidak akan bisa merubah, warnanya pun tidak akan bisa merubah. Oleh karena beliau mengatakan qudira mukhalifan lahu bi awsatit sifat, yaitu diperkirakan, ya, perubahannya dengan apa namanya benda-benda yang memiliki warna atau memiliki bau atau memiliki rasa. Jadi di sini menggunakan perkiraan. Ya, jadi intinya adalah hukum asalnya semua air bisa digunakan untuk bersuci, namun ada beberapa kondisi atau ada satu kondisi yang mana air tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci ketika dia dimasuki benda suci, ya, kemudian benda suci itu merubah airnya, merubah airnya, baik perubahannya terlihat atau perubahannya tidak terlihat, tapi diperkirakan kalau benda itu benda yang bisa terlihat maka akan merubah air, maka ini hukumnya sama saja, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang membahas air niki. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.